warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Uliati dengan nomor NIM 42423160 dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo akan membawakan materi tentang video pembelajaran observasi kebutuhan masyarakat Gempol pada makanan khas daerahnya, yaitu kue klepon. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah PowerPoint sebagai media pembelajaran kita untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, poin-poin yang kita bahas, yang pertama ada kebutuhan masyarakat terhadap bahan pembuatan klepon. Yang kedua, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam produksi dan distribusi klepon. Dan yang terakhir, peluang pengembangan usaha klepon. Jadi, poin yang akan kita bahas ada 3 ya kali ini. Nah, poin pertama yaitu kebutuhan masyarakat Gempol terhadap kue tradisional mereka, yaitu kue klepon. Kebutuhan masyarakat Gempol terhadap pembuatan klepon tergolong tinggi, terutama karena klepon masih menjadi salah satu jajanan tradisional yang dikonsumsi secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahan utama klepon terdiri dari tepung ketan, gula merah, kelapa parut, dan daun pandan. Ketersediaan bahan-bahan ini sangat mempengaruhi kelangsungan produksi klepon, terutama di kalangan pelaku UMKM dan produsen rumahan. Berdasarkan hasil observasi di pasar tradisional Gempol, diketahui bahwa tepung ketan menjadi bahan paling dominan dalam pembuatan tekstur klepon. Tepung ketan lokal cenderung lebih disukai karena lebih pulen dan mudah dibentuk. Namun, harga tepung ketan sering mengalami kenaikan yang tidak stabil, terutama pasca panen. Nah, selain tepung ketan, gula merah juga digunakan dalam klepon. Biasanya berasal dari tebu atau aren lokal. Masyarakat Gempol mengutamakan penggunaan gula merah asli karena memberikan rasa manis yang khas dan tidak ada pemanis buatan. Selain bahan utama, pewarna alami pada daun pandan dan suci juga dibutuhkan untuk memberikan warna hijau yang menjadi ciri khas kue klepon. Permintaan bahan-bahan ini juga meningkat menjelang hari-hari besar atau acara adat seperti selamatan, arisan, ataupun hari pasaran lainnya. Selanjutnya, kendala dalam produksi klepon. Meskipun klepon masih digembari dan memiliki nilai budaya serta ekonomi yang tinggi, masyarakat Gempol khususnya pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dalam mempertahankan eksistensinya. Kendala tersebut bersifat struktural, teknis, hingga perubahan sosial dan budaya serta mempengaruhi keberlanjutan usaha klepon secara signifikan. Apa saja sih kendalanya? Nah, kendala pertama dalam produksi kue klepon yaitu fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, seperti bahan yang paling dominan dalam pembuatan kue klepon yaitu tepung ketan. Tepung ketan sering mengalami fluktuasi harga, apalagi pasca panen. Pasti harganya naik turun. Nah, yang kedua ada pada kurangnya inovasi kemasan dan branding di era digital ini. Kebanyakan yang jual kue klepon itu kan ibu-ibu, jadi mereka mungkin kurang mengenal branding di era digital saat ini. Mungkin sudah ada beberapa yang menggunakan platform seperti TikTok, Shopee Food, ataupun GoFood. Nah, mengenai kemasan, teman-teman semua pasti tahu kalau kemasan klepon di daerah Gempol ya warnanya hijau seperti itu, seperti ini. Nah, mungkin mereka kurang berinovasi. Yang ketiga, menurunnya minat generasi muda. Nah, sekarang itu banyak banget Gen Alpha maupun Gen Z yang picky eater. Mereka itu pilih-pilih, gini dikit nggak mau, gini dikit nggak mau, maunya yang kayak di restoran, yang kayak jajanan-jajanan yang mahal, yang siap saji, dan lain-lainnya. Yang empat yaitu persaingan dengan produk modern dan industri besar. Nah, ini pasti karena kita sudah berada di zaman era digital yang dimana mungkin manusianya sekarang itu sibuk ya, apa-apa dikit gojek, gini, nggak mengenali makanan tradisional seperti klepon ini. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan usaha klepon. Nah, ada beberapa cara nih. Di antaranya ada 6 cara. Pertama, ada transformasi usaha klepon menjadi industri rumahan berbasis digital.
Yang kedua, pemanfaatan media sosial untuk promosi. Nah, kita ini sebagai penjual klepon bisa nih ngundang-undang influencer makanan seperti jajanan kuliner Pandaan mungkin. Nah, agar kue klepon ini masih tersebar luas di dunia maya, tidak dikenali dengan masyarakat Gempol aja ataupun orang yang exit tol, yang lewat exit tol saja. Tiga, yaitu pengemasan produk yang lebih menarik. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan kalau kemasan produk pasti warna hijau. Nah, itu kita bisa ubah kemasan tersebut menjadi lebih menarik, tidak cuma monoton warna hijau. Selanjutnya ada inovasi produk. Nah, kita tahu bahwa kue klepon yang memang khasnya berwarna hijau dan dilapisi oleh serpihan kelapa, parutan kelapa. Nah, kita dapat berinovasi, membuat kue klepon tersebut menjadi warna-warni. Kita bisa mengubah adonan yang semulanya jadi dari daun pandan atau daun suji, kita tambahkan daun telang yang agar bisa berwarna ungu. Kita tetap menggunakan bahan alami agar tetap sehat. Nah, kita juga dapat menambahkan varian rasa seperti coklat, red velvet, terus taro. Nah, seperti itu. Yang kelima, membuat edukasi budaya klepon. Nah, bisa ini kita sebagai Karang Taruna atau pemuda-pemudi desa, kita mengadakan sebuah pameran yang berisi tentang kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, klepon ini bisa tampil dalam pameran tersebut, dikenal oleh masyarakat luas. Tidak cuma orang tua-tua saja yang tahu, agar generasi Gen Alpha juga tahu. Nah, yang terakhir ada kemitraan dengan industri retail atau hotel. Nah, dari pembahasan tadi, makanan klepon masih memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi di masyarakat Gempol. Agar tetap eksis di era modern, perlu adanya inovasi dalam tampilan rasa, serta strategi pemasaran. Kendala utama terletak pada fluktuasi harga dalam bahan baku dan kurangnya daya tarik bagi generasi muda seperti kita. Peluang besar dapat diraih melalui pendekatan teknologi, penguatan UMKM, dan pelestarian wisata kuliner. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, maka diperlukan langkah strategis untuk melestarikan dan mengembangkan klepon, tidak hanya sebagai wisata kuliner, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi lokal. Kesadaran kolektif pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi makanan khas daerah seperti klepon di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Nah, dari video tersebut dan materi yang sudah kita bahas, apakah ada pertanyaan? Apabila ada, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.